akan melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini Darsunal An fi Madatil Fikih, yaitu di pelajaran fikih. Ya. Nah, kita akan membuat SKS ya, atau SKS ya. Sistem kebut semalam. Ya, sistem kebut semalam ya. Ya, dimulai dari siapa? Jasmine, boleh maju ke depan. Bawa buku itunya, Matan Abu Syuja'nya. Ayo kita percepat. Ngapain? Ayo maju ke depan, maju ke depan. Ngapain? Akhir sampai halaman berapa pelajaran kita? Sampai rukun wudhu sudah belum? Sudah ya. Rukun mandi berarti istinja pembatal. Nah, ini perkara yang mewajibkan mandi ya? Ya. Sunnah mandi udah. Oh iya, berarti sunnah mandi ditulis Yasmin, matanya sunnah mandi di sini. Bahasa Jawanya, bahasa Arabnya lah, bahasa Arabnya. Ayo cepat. Langsung, ayo ditulis. Untuk siapa namanya? Ada berikutnya sunnah mandi apa setelah itu? Mandi yang disunahkan ada 7 ya, ada 17 ya. Nah, ada 17, kita lewatkan dulu, masuknya ke mandi juga ya. Nah, ditulis hukum mengusap sepatu. Ya, hukum mengusap sepatu. Ya. Di sampingnya. Oh iya, masuk. Ya. Apa namanya? Iya. Terus sampingnya Sampai sana mana? itu baru sampai mana? Siapa namanya? Siapa? Oh, mengusap sepatu no. Ya. Oh, ya. Baca pakai kacamata. Ini sih. Oh, dari Mana? no, ada hukum mengusap sepatu. Ya, aku. Ya, di mute. Ya, mohon teman-teman juga mencatat ya. Yang akan kita bahas ini di beberapa pertemuan. Yang pertama tentang sunnah mandi. Ya, sunnah mandi. Ya. Ini udah dipakai ya. Ya. Nah, itu sunnah mandi. Setelah sunnah mandi tentang mashul khuffain ya. Mashul alal khuffain, mengusap sepatu. Jadi dicatat poin-poinnya akan kita bahas sampai bulan Desember ya. Yang pertama tadi sunnah mandi. Ya. Sunnah mandi itu termasuk tentang aktivitas mandi ya, tentang aktivitas mandi nanti akan kita bahas. Cara bersuci dengan mandi ya, mandi besar. Lalu yang kedua mengusap mengusap sepatu. Yang ketiga nanti akan kita bahas adalah tata cara tayamum. Ya, ini kok dicatat? Iya. Ini disebutin ini. Nah, ini dari tadi disebutin. Siapa Faros sudah ditulis belum? Sama ini.
Faras, Nara sudah ditulis belum? Materi-materi yang Iya. Sedang. Materinya yang pertama tentang sunah-sunah mandi atau mandi besar. Bisa. Lalu yang kedua mengusap sepatu, ya, mengusap sepatu. Yang ketiga Nah, ini tata cara tayamum. karena nanti hafalan kalian juga akan menambah Tata cara tayamum. kalian juga. Tadi yang ketiga apa, Ustaz? Yang ketiga tata cara tayamum. Ya, Udah. nambah Habis. nilai kalian juga. Sekarang kita Habis. sunnah mandi. Sudah ditulis? Sudah. Bukunya mohon dipotong ya. Hari itu nggak mandi. Biar rapi ya. Faros bisa terdengar tidak? Kedengeran, Nara cuman bisa terdengar? Cuman berapa? Mandi ya. Kecil? kedengeran. Tapi di sebelah Padahal kencang banget suaranya. Oh, di sebelah kencang banget ya. Iya. Jadi mohon telinganya difokuskan kepada satu titik ya. jaga kesehatan. Belajar untuk fokus kepada satu titik ya. Baik, langsung saja ya. Kalian nggak mandi Yang itu pertama tadi yang ditulis oleh Jasmine, apa Jasmine? Tentang apa? kita Sunnah mandi. Sebutkan sunnah mandi, Jasmine. ibadah kita seperti sholat. Maka kita tidak Dulu sebelum mandi. laksanakan Iya. ada ukur Ke kanan. Ya, mendahulukan kanan ya dari yang kiri, betul. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Sudah pernah praktek? ya. Kita langsung praktek. Mandi wajib. Praktek mandi. Video ya. Praktek mandi wajib itu seperti apa? Bukan divideoin. Si Faros ngada-ngada nih. Ya. Jadi bagus kan tulisannya, Masya Allah. Fatrik ya. Oh bukan. Jadi kalau tata cara mandi yang pertama apa? Biasanya kalau mandi ngapain? Niatnya dalam hati, bukan nawa itu ya. Nah, lalu yang kedua apa yang harus dilakukan? Adalah rukun ibadah. Masuk dulu dong, masuk ke kamar mandi dengan tangan menggunakan kaki kiri. Baca doanya apa? Minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan jin, setan, Kalau kita laki-laki maupun perempuan. Ya. Setelah itu masuk. Jadi buka bajunya itu bukan di luar kamar mandi ya. Di dalam kamar mandi. Setelah masuk, ketika ingin mandi apa yang harus dilakukan? Buka baju. Ya. Dari yang kiri atau yang kanan dulu? Kiri dulu. Dari yang kiri lalu dibuka ke kanan. Setelah itu apa yang dilakukan? Biasanya teman-teman kalau mandi apa yang dilakukan? Langsung dibar-jibur juga coba. Sambil ponsel. Ya kurang tepat. Ternyata yang harus dilakukan apa? Wudhu dulu. Astagfirullah. Wudhu dulu. Setelah wudhu, habis wudhu apa? Langsung diguyurkan bagian yang mana dulu? Kanan dulu ke kiri. Jadi kanan itu diusap-usap ya. Dibasuh. Ya. Kalau ada yang pakai alat apa itu namanya? Bisa mandi, dibasuh gitu ya. Nah, itu dari kanan sampai bawah, lalu gantian yang kiri. Dari atas sampai bawah.
Ya, perlu gak pakai sampo? Hah? Pakai sampo itu hanya penambah saja gitu ya, bukan menjadi syarat wajib. Pakai sampo, pakai sabun. Ya, setelah sudah dirapikan, udah bersih, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Lihat dong di buku. Menggunakan apa? Mendahulukan kanan dulu, baru kiri. Setelah itu apa? Ya dianduki lah. Gimana? Masa nggak pakai anduk ya? Dianduki. Habis itu menggunakan pakaian di mana? Di dalam Baca doa. Enggak, maksudnya biasanya ya teman-teman mandi, setelah mandi menggunakan pakaian di kamar mandi apa di kamar? Hah? Oh, tergantung. Di kamar mandi berarti baca doa menggunakan pakaian. Ada yang apa nggak? Alhamdulillah apa? Alladzi kata ta'ama nih. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min haulin ghairi minni wala quwwah. Kenapa belum hafal? Berarti belum Nah, berpakaian pun ada sunnahnya. Yang harus digunakan pakaian apa dulu? Nggak mungkin langsung pakai jilbab. Udah, pakaian dalam dulu. Pakaian dalam dulu. Yang laki-laki pakaian dalam, yang perempuan pakaian dalam. Awali dengan tangan apa? Kaki kiri apa kaki kanan? Pakai tangan dalam, kanan dulu apa kiri dulu? Belajar loh, kita belajar. Kanan dulu. Kalau keluar kiri, baru kanan. Ini gimana ini? Oh langsung dua bukit loncat gitu. Gimana maksudnya? Tetap harus kanan dulu. Kanan dulu baru kiri. Nah, makanya di buku kan dijelaskan ya. Lihat di sini. Mandi yang disunahkan ada 17. Yang pertama apa? Dibaca ghusl mandi Jumat itu mandi besar ya. Lalu wal aidain, apa wal aidain? Ya, dua Idul Fitri ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Mandi besar tuh beda dengan mandi kecil ya. Kalau mandi besar pakai wudhu. Menuangkan air kayak kapung lagi cebok gitu yang cepet. Nah, selesai ya. Wal istisqa ya. Ketika sholat apa? Istisqa apa sholat istisqa? Hujan. Kan belum hujan ya. Minta tuh sholat istisqa. Wal khusuf. Wal kusuf. Gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Ya, nanti ada tata cara sholatnya ya. Ada yang namanya kitabus sholat. Ya. Tentang sholat. Kita toharo dulu nih. Lalu setelah itu ada apalagi ghuslu min ghuslil mayyit. Setelah memandikan jenazah. Siapa yang pernah memandikan jenazah? Maksudnya contoh jenazahnya Kimiko ditutup-tutupin apa gitu ya. Sebelum itu dimandiin. Gimana tata cara mandi? Belum pernah. Nanti kita ada pembahasannya. Ya, fikih kita ini lebih kepada praktek ya. Jangan dikit-dikit teori. Jadi lebih banyak praktek. Lalu berikutnya wal kafir idza aslama. Nah, mualaf. Kalau non muslim agama Nasrani ada yang namanya pembaptisan. Pembaptisan ya. Bukan dicelupin, ditenggelamkan dulu sebentar. Ya, baru itu yang keras ya. Kalau yang tidak keras seperti Protestan itu disipratin. Itu pensucian. Kalau di dalam Taurat dicelupin juga di sungai, ditenggelamin,
ya, lalu langsung diangkat, jangan didiemin. Ya, didiemin ntar mati. Ya. Itu diangkat lagi. Islam itu suruh mandi bukan dicelupin, tapi mandi. Ya. Wal majnun, apa majnun? Gila. Orang gila. Ya, ada lagi yang namanya wal mugma. Apa mugma alaih? Lebih dahulu. Terus kalian bahasanya sedikit-sedikit sampai Epilepsi, epilepsi. Penyakit ayan. Ayan. Lapar emang. Ya. Ayan itu penyakit di mana ketika seseorang itu urat sarafnya itu putus, dia tidak bisa berinteraksi lagi, tidak bisa bergerak. Ya, kalau lagi kumat itu tangannya bergetar, semua tubuhnya bergetar sampai berbusa, kejang-kejang. Tapi itu penyakit jarang yang terjadi pada kita orang yang normal, kecuali orang-orang yang ada kelainan. Ada di sini yang punya penyakit ayan, epilepsi. Ya. Nah, lalu berikutnya wal ghuslu indal ihram. Ketika ihram, siapa yang pernah naik umrah? Belum ya? Jadi ibu umrah belum ada ya? Umrah belum ada ya yang paras ya? Jadi kalau pengen berihram itu mandi dulu. Jadi teman-teman biasanya ke Madinah dulu. Sampai Madinah berihram. Kalau laki-laki menggunakan kain ihram ada dua ya. Atasan dan bawahan. Warnanya putih. Kalau perempuan menggunakan pakaian biasa yang penting tidak boleh tertutup mata atau wajah. Nah, yang laki-laki ini agak repot. Kenapa? Karena tidak boleh menggunakan pakaian dalam. Nah, ini yang berbahaya dan tidak boleh menggunakan gesper yang bolehnya diikat pakai tali gitu ya. Gesper yang ada apa namanya tuh jahitannya itu nggak boleh. Nah, yang ada jahitannya nggak boleh. Nah, itu nanti ada dalam kitab haji. Ya, siapa tahu kan teman-teman bisa naik haji, bisa naik umroh. Ya, betul kan naik umroh. Lalu berikutnya walidukhuli Makkah. Walil wukuf, ketika masuk Mekah ataupun ketika wukuf di Arafah, ya. Walil mabit di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah. Di mana Muzdalifah? Muzdalifah. Nanti ada di kitab haji, jadi sabar dulu. Ya. Walil ketika lempar jumrah. Ya, jadi dikumpulkan. Lalu kita lempar di satu tiang besar. Jumrah, kita lempar jumrah. Ya, gunanya apa? Karena di zaman ibunya Nabi Ismail itu pernah melempar batu kepada bangsa jin. Ya, untuk tidak mengikuti peristiwa Hajar dan juga Ismail. Makanya kalau kita belajar tata cara haji dan umroh itu mengikuti tata caranya Siti Hajar, Sayyidah Hajar. Pernah dengar kisahnya? Belum, nanti ya ada kitab haji insya Allah. Tunggu tanggal mainnya. Lalu berikutnya ya, tawaf ya. Keliling Ka'bah berapa kali? 7 kali. Coba bayangkan di tempat yang gersang Hajar dan Ismail digendong dia muterin Ka'bah 7 kali. Belum ada Ka'bah waktu itu. Ya. Dan sampailah ketika sa'i dari Safa ke Marwah. Dia bolak-balik tuh, Bukit Safa, Bukit Marwah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Dia mutar nyari minum, cari makanan. Ismail ditinggal di padang pasir yang gersang. Lalu Nabi Ismail menghentakkan kakinya, disebut dengan Ka'bah. Kenapa disebut dengan Ka'bah? Karena dari tumitnya Ismail keluar apa? Air Zamzam. Ya, Zamzam sampai sekarang kan ada. Udah pernah minum air Zamzam? Udah pernah. Pernah. Rasanya gimana? Agak beda nggak sih? Beda. Ya, lebih cepat mengenyangkan. Ya, rasanya lebih cepat mengenyangkan gitu ya.
Aneh tapi enak gitu ya. Paham ya? Seperti itu. Apalagi kalau ditaruh di kulkas gitu ya. Enak sekali. Ya. Lalu berikutnya walisa'i walidukhuli Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Yang Madinah. pertama, Siapa yang pernah masuk kota Madinah? Oh, belum ya. Nah, nanti teman-teman bisa merasakan kalau umroh bedakan adalah dengan kota Madinah. Kalau kota Mekah lebih banyak orang beda-beda. Ada yang warnanya hitam, kuning, merah, kuning, hijau, ada semua kan. Benar, benar. Orang Afrika kan hitam ya. Tapi ada yang biru, hitamnya hitam biru. Hitamnya hitam biru, biru gelap gitu ya. Nah, saking hitam yang terlihat hanya mata dan giginya saja yang putih. Ada yang kayak Barbie, orang-orang Turki. Ya, kalau teman-teman datang ke sana, wah, ya, orang-orang ada yang masya Allah gantengnya luar biasa. Ya, itu orang-orang Uni Emirat, pangeran-pangeran, ya, itu ibadah, ya, Dubai, ya, itu ibadahnya di sana, ya. Makanya kalau nanti ke Mekah godaannya di sana banyak manusia-manusia bermacam-macam. ya masukkan ke Ada yang baik, ada yang tidak baik. Di situ juga ada makamnya Abu Jahal kan. Jadi tempat kamar mandi ya umum di sana. Iya, iya. Ya karena dihinakan. Ya. Abu Lahab juga sama, rumahnya Abu Lahab itu sampai sekarang masih bau bangkai. Ya, karena Allah memberikan azab kepada Abu Lahab. Ya. Paham ya insya Allah? Baik. Ini berkaitan dengan tata cara mandi. Sekarang kita langsung praktek tata cara berwudu menggunakan sepatu. Siapa yang punya sepatu di sini? Ya, misalkan sepatu camping. Ah, biasanya laki-laki kan camping ya. Tapi campingnya nggak boleh nyeker ya. Ya, camping itu pakai sepatu. Nah, ketika ingin berwudu jangan dilepas sepatunya. Berwudu menggunakan sepatu. Namanya mashul alal khuffain. Nah, sesuai dengan ditulis ya. Wal mashu alal khuffain jaizun, hukumnya boleh. Ya. Yang nulis gimana? Oh, iya. Ya. Bitalasati syara'id, dengan 3 syarat. Oke. Ya. Yang pertama, ayyabtadi'a apa nih? Lubsaha ba'da kamalit toharoh. Apa artinya teman-teman? Ya, hendaknya memakai keduanya setelah sempurnanya bersuci. Kalau sudah bersuci. Nah, pertanyaannya kalau belum bersuci gimana? Ya kita wudhu seperti biasa, cuman ketika pakai sepatu yang diusap bukan bawahnya, tapi yang diusap apanya? Atasnya. Kok bisa sih demikian? Karena ternyata ada pelajaran yang dapat diambil. Kalau diusap bagian bawahnya, kan basah ya. Ketika berjalan di tanah, kira-kira nempel nggak ke tanah? Iya, sepatunya akan semakin kotor. Makanya Nabi mengajarkan kita kalau menggunakan sepatu berwudu, maka cukuplah usap bagian atasnya. Bawahnya itu kalau ada kotoran cicak, ada kotoran buaya, nah itu boleh dibersihkan. Kotoran buaya nggak pernah lihat kotoran kambing ya, yang ada coklat chipnya. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, wa ayyakuna apa ini? Fatiraini limahal ghuslil fardi. Ya, minan qadamain. Apa artinya? Hendaknya kedua menutupi telapak kaki yang wajib dibasuh, dan hendaknya keduanya memungkinkan untuk dipakai berjalan. Di sini nih. Wa ayakuna, mana dia? Nih, wa ayakuna mimma yumkinu tatabu'u al-masyi 'alaiha. Ya. Jadi diperintahkan alaihima, memungkinkan untuk bisa berjalan. Kalau nggak bisa, memungkinkan nggak boleh, karena nanti akan menimbulkan sepatunya kotor. Ya.
Ini berlaku ketika di hutan ya. Kalau misalkan ada di antara teman-teman yang jalan-jalan ke mall gitu ya, pengen sholat atau pengen berwudu, ya sepatunya dibuka nggak? Iya dibuka. Jangan ngikutin ini gitu ya. Oh diusap. Ya sholat di musola pakai sepatu. Nah ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Bisa dipahami insya Allah? Ya. Bisa. Lalu berikutnya kita percepat. Wayam sahul mukim yauman walailatan wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Apa artinya? Orang mukim dapat memakai khauf selama 1 hari 1 malam. Ada kira-kira. Misalkan Azal nginep di rumahnya Kezia pakai sepatu semalaman. Ya, ini berlaku di zaman Nabi. Ketika itu kan nggak ada lancar ya. Di zaman Nabi adanya apa? Pasir atau pelepah kurma, jadi tatakan. Ya kan susah kalau pakai sepatu. Takutnya ada akrobah. Apa akrobah? Kalau jengking. Bahasa Arab gimana? Ya, ada kalajengking, ya, ada ular, ada hayah artinya ular, gitu ya, dan ada binatang-binatang buas, ya. Nah ini harus diperhatikan sepatu, ya, dan memakai khuf selama 1 hari 1 malam, sedangkan musafir selama 3 hari 3 malam. Ya, perlu dihitung dari saat hadas setelah menggunakan khauf, ya, apabila memakai khauf di rumah kemudian berpergian atau mengusap di perjalanan kemudian mukim, maka dianggap mengusap khauf untuk mukim. Apa maksudnya? Jadi ada batas waktu, ya. Kan kita setelah berwudu menggunakan sepatu, ya, apakah itu suci terus? Enggak, ya. Sampai kapan? Sampai kita berpergian lagi. Kalau kita sudah berpergian lagi, maka batallah apa wudu kita. Meskipun kita nggak durot. Apa durot? Kentut yang bau apa namanya? Bukan bagian kanan dari bagian kentut yang bau namanya apa bahasa Arabnya? Bagian kanan dari bagian ini. Apa? Pusat. Ya, kentut yang wangi namanya durot, kentut yang bau namanya wasat. Wangi menurut masing-masing kan ya? Betul nggak? Enggak ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang mengusap sepatu. Ya. Wudu kayak biasa aja, cuman ditambahkan kaki diusap saja atas sepatu. Itu bedanya. Nah, lanjut di sini, waya betulul mashu bi thalathati asya. Mengusap batal dengan 3 perkara. Nah, bi khal'ihima. Ketika sepatunya dilepas, batal wudunya. Ya. Wal inqidha'il muddah. Habisnya masa. Habisnya masa itu berapa? Sehari semalam ya? Memakai 1 hari 1 malam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Ya. Lalu yang ketiga apa? Wa mayujibul ghusla. Ya. Dan perkara yang mewajibkan junub ya. Nah, berarti batal tuh mengusap sepatunya menjadi batal. Jadi pahami insya Allah. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada beberapa hal yang Ustadz ingin sampaikan. Ada terkait dengan media sosial yang kemarin dibahas. Ya. Tentu media sosial itu ada dampak baik, ada dampak buruk. Apa hukum fikihnya media sosial? Mubah.
Media sosial tuh hukum fikihnya apa? Terputus. Faras bilang mubah. Kalau Kimiko hukumnya apa? Terputus. Media sosial dalam tinjauan hukum fikih. Mm-mm. Hukumnya mubah. Betul, hukumnya mubah. Karena di situ ada manfaat, ada mudarat. Nah, Ustaz ingin menjelaskan agar teman-teman bijak menggunakan media sosial ya. Ada kaidah usul fiqh mengatakan, mohon dicatat. Ini kita harusnya membaca jelas. Dan kita mendapatkan kita dari kita melaksanakan hal tersebut. Nanti teman-teman belajar di kelas 2. Namanya pelajaran usul fiqh. Ya kalau cuma di kita Siapa yang pernah belajar usul fikih? Belum ya? Usul fikih itu bagaimana kita bisa menelaah suatu permasalahan dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan hukum fikih. kita memastikan pasti ada niat. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Misalkan nih Kimiko punya masalah di rumah tentang 2 pilihan. Kimiko misalkan disuruh sama ibunya nyuruh beli cabai, abinya nyuruh beli bawang. Kimiko harus mendahulukan yang mana? Kalau kalian Umi apa abi? Beda tempat. Kenapa Umi? Ya, Hah? mana yang mimpi abi? Umi abi. Enggak juga. Tergantung dari kondisi yang lebih membutuhkan siapa. Oh ternyata yang lebih membutuhkan itu ayah misalnya. Ya, uminya udah beli dulu sana bawang, tapi ayahnya bilang beli cabai segera. Kalau nggak beli cabai dihukum nanti. Karena penting buat masak kebuli misalkan. Jangan kesingkat. Misalkan. Ya. Ternyata lebih mendahulukan ayah dalam satu waktu. Tapi ketika kita dihadapkan kepada 2 sisi yang berbeda, kan kita nggak tahu nih hukumnya bagaimana. Kalau ngikutin hadis kan ibu. Lah kalau ibunya Rito udah nggak apa-apa, ayah dulu aja. Berarti kan prioritasnya ayah. Itu namanya pelajaran usul fiqh, memilih di antara 2 pilihan. Ya. Lebih sulit dibandingkan hukum fikih. Kalau hukum fikih jelas. Lebih dulu bakti ibu apa ayah? Ibu, mutlak kan? Ya, ibu. Tapi kalau ibunya ngeselin gimana? Ibunya nyuruh dalam keburukan gimana? Nggak boleh. Misalkan ibunya bilang ke Kimiko, tolong dong nyuri bara. Iya. Kezia, tolong dong itu ngemis di depan deh. Ini kan contoh. Kasihan nih Umi belum makan 3 hari 3 malam. Gitu ya. Misalkan. Terus ayahnya bilang jangan nurutin. Kira-kira lebih nurut ibu apa ayah? Makanya prioritasnya ibu. Kan demi seorang ibu gimana sih? Iya. Nah itulah yang namanya ini kita bahas nih. Sudah tulis belum? Darul mafasid ala jalbil masalih. Darul mafasid. Memprioritaskan. Bukan. Nabi Sallallahu Alaihi Perhatikan dulu, Wasallam darul mafasid artinya memprioritaskan mengurangi memprioritaskan mengurangi kerusakan. Enggak didengar. Jadi tulis dulu ya Allah. Memprioritaskan
Aduh, susah ya ngomong memprioritaskan. Jadi apa? Memprioritaskan, mengurangi kerusakan atau mudorot ya. Mudorot itu kan sesuatu yang membahayakan, kerusakan. Ya, jadi Nabi Muqaddam, Muhammad didahulukan. Jadi udah memprioritaskan, didahulukan lagi. bersuci. Memprioritaskan mengurangi kerusakan lebih didahulukan daripada memperbanyak maslahat. Jauh di itu banyak. Iya, daripada memperbanyak maslahat. Kita harus menggunakan kanan terlebih dahulu. Lebih banyak Bukan ya daripada banyaknya maslahat. Ya. Sudah ditulis, coba diulangi. Jasmine? Terus seperti Iya, daripada memperbanyak kemaslahatan. Apa maksudnya? Contoh, ya, misalkan Hazel kebelet makan Emsa. Ya kan contoh, ini contoh, ya. Terus ternyata Jasmine duluan di kamar mandi. Ya, ngaca dulu mungkin gitu ya, make upan dulu mungkin gitu ya. Ya, kesukaannya perempuan lah gitu ya. Nah, setelah itu apa yang harus Jasmine prioritaskan? Diri sendiri atau Azel? Hah? Apa Jasmine? Kan kasusnya Jasmine kasusnya. Ntar kalau keluar masih belepotan, make upnya jadi kan maslahatnya jadi berkurang gitu ya. Mudarat malah makin banyak. Tapi dilihat mudarat yang paling banyak itu yang mana? Ya nanti kan kasihan Azel, ya. Dia jalan muter-muter dia nyari kamar mandi, gitu ya. Atau dia beli pampers kan jadi repot gitu ya. Ini kan contoh ya, jangan ya. Akhirnya apa? Akhirnya lebih memprioritaskan mengurangi mudarat. Nggak apa-apa deh. Ya muka masih belepotan kemana-mana, belum di make upin, keluar. Yang penting prioritasnya ada yang mudaratnya lebih besar nih. Ya repot nanti bermasalah. Ya prioritasnya ke Azel seperti itu. Contoh misalkan yang Ikhwan, Faros dan Nara. Ya, Faros dan Nara. Seumpama Faros dan Nara ini pulang sekolah ya. Pulang sekolah kan Faros naik motor. Ya, Nara dijemput apa naik sepeda? Jemput. Dijemput. Ternyata nggak dijemput-jemput. Ya. Bengong aja pulang sekolah, nungguin Umi sama abinya gitu ya. Nah, Faros ini ada kegiatan di luar, misalkan futsal, main futsal. Ya, apa yang harus diprioritaskan Faros? Pergi futsal atau anterin Nara dulu? Ngantar Nara. Anterin Nara bener. Hah? Ini benar, kenyataannya begitu. Biasanya sih juga nganterin Nara. Serius? Serius. Harusnya anterin Nara dulu ya, karena mudaratnya lebih besar. Nanti kalau di apa namanya di begal gitu kan kasihan ya, Nara di begal. Ya. Nah itu namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah itu bisa dipraktekkan tuh dalam kehidupan bertetangga. Ada pertanyaan? Ya. Contoh teman-teman nanti berikan contoh ya untuk tugas. Tugasnya itu diberikan contoh. Contohnya itu dalam bentuk poster. Misalkan usul fi darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih ditulis. Lalu bawahnya studi kasus misalkan. Contohnya bagaimana? Ketika
ada makanan misalkan ya, teman-teman kan biasa suka makan nasi goreng, suka nggak nasi goreng? Ternyata pas beli nasi goreng, kok ini yang masak orang Cina, tampangnya Cina semua gitu ya. Nah, ya, ini Cina semua gitu ya. Ada kalung salibnya juga gitu ya. Nah, pertanyaan ini nasi goreng halal nggak? Sedangkan makanannya udah jadi. Gimana tuh caranya? Dibuang mubazir. Ngasih ke orang Ya, Kasusnya. air. Kasusnya ada dua. Mohon dicatat. Kasus pertama. pertama. Kasus Nanti hari Minggu terakhir. Ketika seorang wanita, ini khusus untuk yang laki-laki perempuan ya, laki-laki nanti. Ketika seorang wanita menstruasi tidak teratur, menstruasi tidak teratur, tidak saya udah kedengeran Ustaz, patah-patah. dan qadarullah Allah menghendaki pada satu waktu Allah menghendaki keluar darah haid, Ustaz kirim uang. keluar darah haid yang bukan pada waktu. Jadi kalian Afwan Ustaz, suaranya patah-patah. Pada waktu. banyak menggunakan rasa juga. Apa yang harus dilakukan sang wanita? Ya, lagi lo tulis. Saya di Ternyata tanggal 15 keluar lagi. Apa yang harus dilakukan? Boleh tidak sholat? Ya. Karena waktu tadi keluar. Ibu. Itu dia sebelumnya udah haid. Jadi sebelumnya udah sudah bersih. Tanggal 15 tiba-tiba padahal bukan jadwal. Kalian juga Oh itu punya. Nah, Oke. solusinya apa? ya kalau di nggak tahu nih. Kita boleh ini sendiri nih. Iya. Jawabannya sendiri. Nih, Kalian tahu. Apa yang harus dilakukan? Dia mandi dulu baru sholat, atau dia sholat, atau dia tidak sholat dulu sampai dia bersih lagi itu bagaimana? Itu sering tuh betul. Kaliannya Ya kebetulan saya gimana? Itu kan seumpama Tidak kedengeran sama sekali. dan bisa jelas. kalian boleh kalian Ya, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua ini khusus untuk dua-duanya boleh. Ya, laki-laki maupun mohon dicatat ya kasus yang kedua. Patah-patah Ustaz. Nah, mengambil makanan. Hah? Ya, kalau suka juga makanan tersebut kalian bisa kan pilih Dan medsos. apa yang harus dilakukan? Tetap dia kirim ke customer-nya, ya. Atau dia buang atau gimana?
Gede. Ini yang di Tahu. Aku tidak Wah, Bali kan halal. Di dalam ke restoran makanan yang kita nggak tahu. Ternyata pas datang ada tulisannya pork. Pork babi. Ada porknya di situ. Ada lambnya di situ. Itu sih Porknya daging kering mah. karena kan pakai ini ya. Ikan tuh babi. Aplikasi. Nah, itu sapi. ada Daging ulangan kering. Apa harus dilakukan dia tuh makanan malam. Lalu ada birnya juga. Lengkap ya, birnya juga. Ada anggur merah. Gitu. Ada anggur merah hijau. Ini salah satu. Itu salah satu. Harus dilakukan. Iya, dua-duanya. Ini dari banyak mata. Yang ini. Bukan bagaimana bonus pembahasan. Ada di buku lain. Di buku makan yuk. Ada di buku mata. Ini kita belajar untuk menyelesaikan masalah menggunakan kaid. Jadi kalau lebih Kaidah fikih ya. Iya, kaidah fikih atau usul fikih. Oh, saya kasih contoh kasus solusi. Ini kan kalau yang tadi kan itu misalkan ada kasus orang yang seperti keluar sesuatu. Kan sering terjadi. Ada ibu-ibu yang anaknya ada si ulana, bilangnya si ulana padahal dia gitu. Si ulana kalau ketika si ujung itu sering kayak keluar sesuatu, nggak tahu tuh dari apa dari lubang semalamnya atau dari lubang lubangnya. Mana? Hukumnya. Kalau kita tahu. Kita keluar ini. Maka kita lihat apa aja masalah kalau yang keluar itu dari kecil berarti besar kemungkinan itu adalah wadi. nah, itu sisa itu kan sisa besar. Kalau yang keluar itu adalah seputih, itu tidak harus dibersih. Jadi harus tahu masalah mengurangi mudarat kayak sholat. Kita sholat sendiri lupa rakaat, pernah nggak lupa rakaat? Atau ingat sesuatu kunci motor masih nyangkut di motor misalnya. Nah, kira-kira ketika lupa rakaat apa yang harus dilakukan? Sawi kalau ragu, kalau yakin maka lengkapilah ya lebih banyak itu ya daripada kurang. Meskipun ketika udah yakin insya Allah ternyata kenyataannya dari CCTV 5 rakaat. Sekarang ada CCTV guys. Gimana? Karena sudah yakin ya sudah nggak perlu di. Ada lagi tuh al yakinu yazulu bisyak. Ada kaidah usul fiqh, keyakinan itu menghapuskan keraguan. Meskipun salah karena yakin itu tidak dikatakan salah. Saya sudah lupa. Kayaknya maksud deh tadi. Yakinnya nggak perlu. Lalu menjaga wudhu. Dan bisa jadi ya sholatnya tetap sah karena dia ya bisa dipahami insya Allah. Ya tugasnya itu ya ditulis lalu dikumpulkan.
Ya, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oh iya, Nah, grupnya kapan? dikumpulinnya secepatnya. Kalau bisa sebelum pelajaran itu kapan itu? Minggu depan. Makanya Pak, waktu kita mepet. Sekarang ini sudah berjalan. Oktober, November, Desember kita ada outing sebelum apa namanya ujian. Iya, segitu. Oh, sekarang setelah. Setelah ujian ada kelas meeting. Outingnya itu tentang film ya. Naik MRT. Saya yang lanjut katanya juga. Kan mungkin ya. Cukup ya insya Allah. Harus tetap semangat. Sedikit mudah-mudahan jadi semua. Mudah-mudahan masuk yang mau masuk ke PPN negeri, yang mau di harus jadi orang, jangan jadi yang lain. Nah, ini Assalamualaikum. Tadi sempat mati sini. Iya. Nah,